bisa HT3, 5HT3 ini harus tahu karena dia ada di SSP dan efeknya pada pusat mual dan muntah ya, pada saraf temperitan dan enterik ya. Untuk 5HT4 ada di saluran tengah yang berpengaruh pada fungsinya pada kualitas intestinal ya, di salur ya. Nah sekarang kalau kita bicara mengenai obat, kalau kita lihat gambar tadi kan ada yang agonis 5HT1 markernya itu. Contoh obat semaglutide ya. Obat lainnya banyak triptan-triptannya ya. Triptan, amlodiptan, etriptan, propafriptan, digatriptan, dan bromokriptan. Ini semua obat triptan-triptan ini ya. Efek obatnya apa? Dia bikin vasokonstriksi. Apa? Mengecilnya pembuluh darah yang ada di cerebral dan pineal. Ya. Nah, kalau begitu, pada kondisi apa kita perlu mengecilkan pembuluh darah? Itu kan yang kayaknya dia ya. Pada kondisi-kondisi ada kejadian migrain atau cluster headache. Migrain tahu ya, kepala sebelah gitu ya, sebelah gitu ya. Itu terjadi dalam patofisiologinya karena ada vasodilatasi arterial. Nah, sehingga dengan itu bisa diberikan obat ini, semaglutide ya. Efek sampingnya rasa hangat, pusing, kelemahan otot, nyeri leher ya. Dan obat ini dikontraindikasikan pada pasien-pasien yang dengan penyakit jantung nggak boleh, penyakit gangguan saluran perintah nggak boleh ya, polimorfia gitu ya. Kemudian triatriptan untuk gangguan fungsi dan ginjal berat dari nggak perlu penyesuaian ya. Dolutriptan untuk penyakit vaskular perintah. Jadi penyakit yang dasarnya adalah vasokonstriksi udara dia bikin vasokonstriksi, jadi jangan sampai ketemu penyakit yang sudah vasokonstriksi bahaya gitu. Misalnya penyakit jantung koroner, pembuluh darah arteri koroner kan mengecil karena ada sumbatan lemak ya kan? Sehingga orang yang serangan jantung kalau benar-benar tertutup. Nah kalau kita berikan obat yang sifatnya vasokonstriksi, pembuluh darah akan makin kecil sehingga ya pakai serangan deh. Nah itu mungkin dikontraindikasikan gitu ya. Nah sekarang berikutnya lagi. Nah agonis 5HT1F ini lasmiditan ini dipakai untuk migrain. Agonis 5HT2C ini dikasihkan untuk mengurangi nafsu makan. Fluoxetine untuk resiko kanker. Fenfuramin, desfenfuramin dipakai untuk hipertensi pulmoner dan perubahan kanker jantung. Dan kita beri peredaran. Jadi obat-obat yang agonis 5HT2C ini walaupun bisa dipakai untuk menurunkan berat badan, namun ternyata resikonya lebih besar. Akhirnya ditarik dari peredaran, ya. Nah sekarang yang banyak dipakai ini adalah tegaserot. Tegaserot ini dipakai untuk konstipasi kronik, namun juga hati-hati, obesitas jantung dan juga hipertensi. Agonis 5HT4, isafrin dipakai untuk GERD. Sampai saat ini masih dipakai ini. Untuk SSRI ini antidepresan. Banyak obatnya adalah bentuknya antidepresan. Dan ini biasanya dipakai banyak untuk pasien-pasien yang depresi deh. Nah ini saya nggak tahu kalau di FKG. Saya nggak tahu apakah karena perubahan daripada pola pembelajarannya. Dan pada saat COVID kan zoom masuk, kemudian tiba-tiba tetap muka. Dan yang ketemu minggu Zoom dari pagi sampai sore, itu sekarang ketemu dengan interaksi, ketemu ya, tetap muka gitu ya. Itu ada perubahan daya tahan dari mahasiswa terhadap stresor lingkungan. Saya nggak tahu FKG seperti apa, tapi memang ada di FK memang ada kecenderungan anak-anak lebih mau berinteraksi juga agak susah gitu. Jadi kayaknya kalau mau ketemu, kalau mau biasanya kita ngobrol nyapa segala macamnya. Nah itu agak anak-anak tertentu, gak semua anak sih. Memang ada seperti ada barrier gitu. Jadi kayaknya dia ngomong kayak sendiri lah gitu. Nah itu gampang breakdown. Breakdown itu artinya apa ya? Gampang putus asa gitu loh dek. Nah biasanya kita punya peer group buat teman bertanya buat apa ya. Nah tapi untungnya mungkin dengan supportnya dan semua ide support untuk apa segala jalan, sehingga untuk anak-anak tertentu pasti ada support system yang dilakukan gitu. Nah
Nah ini saya nggak tahu kalian gimana, apakah di FKG aman-aman aja? Aman-aman aja feeling itu? Ada yang saya harap semuanya baik ya, karena memang tuntutan perubahan yang dari dulu yang kita berinteraksi tiba-tiba 2-3 tahun